Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Kami hadir di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami rindu, kami mau menaikkan ucapan syukur kami buat Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu meninggikan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihannya Tuhan. Ibadah ini biarlah senantiasa ada kuasanya Tuhan atas pujian dan penyembahan. Dan ketika kami anak-anak muda di tempat ini menaikkan sembah kami buat Tuhan Yesus, maka kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri kami bekerja dengan sempurna Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah ini dan kami berkata kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita, amin. Kalau kita bersuka cita, mari kasih tos kiri kanannya, katakan aku bersuka cita pagi hari ini. Aku bersuka cita, haleluya. Kalau bersuka cita, mari ekspresikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betapa besar perbuatanmu.
kita. Amin. Yang percaya mari tos kiri kananmu katakan, Tuhan Yesus mengasihiku dan kamu sahabatku. Haleluya. Kita angkat pujian kita setinggi-tingginya langit. Mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam penyembahan kita, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan diri kita ambil sikap yang terbaik untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Menaikkan segala ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus pagi hari ini.
kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-mu di tempat ini, kami rindu menaikkan sembah kami bagi nama Tuhan. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami buat Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi bekerja dengan sempurna ketika kami menaikkan sembah kami bagi Tuhan. Ketika kami menyerukan nama Tuhan Yesus dari mulut lidah bibir kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhan
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang anak-anak muda untuk bangkit dalam kasih-Nya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar. Mari serukan lagu ini anak-anak muda. Berjanji dan sanggup menggenapi. Dan dengan imanmu, Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Kau Tuhan kami, Allah kami yang besar. Sungguh kebesaran dan kemurahan-Mu lah yang ada pada hidup kami. Hari ini kami datang menyembah-Mu ya Aba. Kami meninggikan nama-Mu karena kemuliaan dan kebaikan-Mu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami telah berkumpul di bait-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan kami yakin ketika kami ada dalam firman-Mu, firman-Mu itu membawa kami dalam kemenangan dan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Kau siapkan hati pikiran kami agar lebih fokus mendengar firman Tuhan dan firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terpuji termulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, shalom bagi kita semua. Shalom, haleluya. Kita langsung buka 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Ya. Sudah buka semua Alkitabnya? Sudah? Sudah menemukan? Amin? Belum? Oke. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Ya, coba yang baca coba satu ayat, saya ayat 7 dulu. Ayat 7 yang baca si Cahaya. Iya, lanjut ke Alena, ayat 8. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang akhir zaman. Ya, kalau
Adik-adik semua suka buka yang namanya TikTok, Instagram, hari ini itu banyak sekarang berseliweran itu yang FYP itu yang katanya sudah akhir zaman. Ya kan? Di mana itu terjadi bencana. Ya. 2 hari 3 hari yang lalu kita itu diterpa angin puting beliung. Banyak pohon-pohon tumbang. Kalau kita lihat di Instagram itu banyak negara-negara yang mengalami bencana alam. Banyak negara-negara yang mengalami gunung meletus. Sepertinya kejadian-kejadian ini, kok bumi ini semakin hari itu semakin tidak bersahabat gitu. Ya kan? Bumi ini semakin hari semakin mencekam. Belum lagi yang kita dengar yang namanya perang. Di mana sekarang perang? Di Timur Tengah. Ya kan? Perang terjadi. Korea Utara lawan Korea Selatan. Ancamannya apa? Bom nuklir. Tahu bom nuklir itu apa? Bom nuklir itu kalau dia meledak di tengah kota Medan ini, boom katanya di apa sana kita buat pusat kota Medan ini kan di lapangan Merdeka. Kalau dia meledak di lapangan Merdeka itu, satu kota Medan ini sampai ke Pancur Batu sana hangus habis. Bomnya itu bisa radius sampai 10 km keliling, menghabiskan. Jadi sekali dia meledak, satu kota bisa habis. Itulah ancaman hari ini terjadi. Ya, kita sering lihat itu. Katanya kiamat sudah dekat. Ada teori-teori, ada lagi katanya alien lagi sudah. Oh, Amerika katanya pernah menengok alien. Ya kan? Sebenarnya alien itu kita, ya kan? Karena firman Tuhan katakan kita bukan berasal dari dunia ini, kita hanya sementara di dunia. Alien itu soalnya kita. Ya. Kalau kita lihat di TikTok, di Instagram itu, menurut kalian, ya, apa respon kita? Apa respon kita? Coba, dari Keke coba, Kalau Keke lihat di Instagram itu, kiamat sudah dekat, perang, bencana alam, apa respon Keke? Hah? Harus banyak berdoa, haleluya, amin. Kalau Ruth? Apa responnya? Respon itu bisa dingin. Kalau orang kan hujan itu responnya dingin. Bisa responnya gemetar, bisa takut, bisa gembira. Apa kira-kira responnya? Hah? Biarin aja? Boleh, gak apa-apa. Kalau Kenia, apa responnya? Makin dekat, haleluya, luar biasa ya kan? Kalau siapa yang sembunyi di belakang sana coba? Yang sudut, oh Keri, ayo. Hah? Keri, yo. Apa responnya? Lari sama bapak, peluk bapak gitu. Apa responnya kalau melihat itu? Hah? Apa katanya dia? Apa responnya? Karena apa yang Keri rasakan kalau hal seperti itu? Biarin aja. Kan masih ada bapak mama kok boleh. Cuek aja pak. Kan aku masih kecil, boleh. Gak apa-apa, responnya apa? Biarin aja. Iya kan? Cuek aja ya kan? Oke. Iya kan? Kalau Karif, apa responnya? Takut. Ya, boleh takut. Boleh cuek aja. Jadi, kalau saya simpulkan, respon kita itu ada 2 kelompok. Yang pertama tadi mewakili Kak Ripka tadi overthinking, ketakutan. Ya, kita akan takut. Kalau yang sudah punya iman, dia akan takut kok saya enggak rapture ya Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan akhir zaman itu ditandai dengan satu bangsa akan bangkit melawan bangsa lain, itu cirinya. Perang akan terjadi di mana-mana, pertumpahan darah. Ya. Kalian boleh berkata aku masih muda, Bang. Kita boleh berkata aku masih belum tahu itu, tapi kalau terjadi perang, semua kena. Perang terjadi di mana-mana. Kita boleh berkata, I don't care. Nah, itu mewakili kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu tidak peduli. Cuek aja, nggak masalah kok. Yang penting fine-fine aja. Iya kan?
Kadang-kadang ada juga teman-teman saya begitu. Wah perang, AI itu dibuat-buat katanya kan. Sebagai anak muda Kristen, gimana kita seharusnya bersikap? Di 1 Petrus 4 ayat 7 tadi dikatakan segala kesudahan, segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Menariknya dekat di sini bukan berbicara soal kalender, bukan berbicara soal tanggal saja, tapi sudah semakin urgent, semakin tipis waktunya. Menuju kemana? Menuju kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Akhir zaman, ya akhir zaman. Jadi daripada kita sibuk nebak-nebak, ya mau tanggal berapa kayak itu, takut kayak kita, cuek kayak kita dikasih Tuhan 3 kekuatan. 3 cara bertahan atau disebut survival guide. Di 1 Petrus 4 ini Tuhan beri kita 3 pegangan. Yang pertama, di ayat yang ke-7 tadi, ayat ke-7, karena itu kuasailah dirimu. Kuasai diri ini berbicara apa? Di akhir zaman ini dunia yang penuh distraksi, artinya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dunia ini coba alihkan. Contoh, ketika saya di jalan kan, saya nampak anak-anak yang jualan-jualan itu, jualan apa kayak gitu di lampu lampu merah itu, kita mau beli, ya kan? Saya bersama teman 3 orang, kita mau beli. Dia jualan mie aqua, jualan apa? Ini saya bilang distraksi. Dunia mencoba menjauhkan kita dari kasih. Tapi kita akhirnya terikut. Kita mau beli, kita haus nih. Kita mau beli aquanya. Bilang, Bang, tok, mau beli aqua. Padahal kita haus. Kita ngeluarkan uang, tiba-tiba tahu teman saya bilang gini, jangan. Kenapa? Aku bilang, enggak lihat di TikTok. Banyak loh itu isi ulang air paret buatnya katanya. Padahal kita mau berbuat baik loh. Begitulah dunia kadang-kadang. Menarik kita keluar dari kasih. Mendistrak. Mencoba mengalihkan. Jadi dalam bahasa aslinya, kuasai diri ini bahasa aslinya soprano. Itu punya arti, punya pikiran sehat, waras, dan bisa memprioritaskan mana yang penting. Ya, apa tantangannya hari ini bagi anak muda? Kita hidup di zaman di mana dosa ini dikemas sangat estetik. Ya kan? Sangat manis, sangat baik, sangat menarik dosa itu hari ini dikemas. Ya, kalau dulu cerita-cerita dulu iblis itu gondoruo, ya kan, suster ngesot, no, ya. Sekarang iblis itu banyak berseliweran di TikTok, di Instagram, dikemas dengan baik. Itu tantangan kita, kompromi dengan dunia. Kita lihat akhir-akhir ini, kita anggap laki-laki seperti perempuan, transgender, bukan apa istilahnya itu, bahasa kerennya boti, iya kan? Kita anggap itu lucu, kita pikir, wow lucu banget. Ya, itu jualan-jualan yang menarik hari ini di televisi, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Laki-laki yang berperan sebagai wanita, wanita yang berperan sebagai laki-laki. Dan itu kita anggap lucu, kenapa? Karena dunia ini coba tampilkan dosa yang dikemas dengan baik, dengan estetik, dengan menarik. Kalau kita lihat ada presenter yang agak laki-laki, agak kewanitaan, kita bilang lucu kita bilang. Kita terperangkap. Ya, apalagi dunia coba takwalkan, ya, kenikmatan dunia. Kalau di Jakarta itu, di mana-mana ada tempat clubbing, dugem, di mana-mana itu, dari harga yang paling mahal sampai harga paling murah.
Begitu juga minumannya. Saya search di internet, itu dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Dan itu dinormalisasi. Orang-orang pulang dari kerja, pulang dari sekolah, capek, les, pergi clubbing. Dibuat dengan kadar yang kecil dulu. Clubbingnya nggak usah minum alkohol dulu. Clubbing yang minum kopi, jus, tapi loncat-loncat. Ada apanya, apa namanya itu yang muter musik, apa itu, apa namanya? DJ-nya. Nggak apa-apa, minum jus dulu. Besoknya 2 minggu lagi naik. Ya kan? Naik levelnya. Sudah mulai cari alkohol. Ya kan? Begitu juga dengan anak-anak muda, anak-anak gadis ABG. Dunia tawarkan hal-hal yang menarik. Handphone. Hari-hari kalian kan megang handphone. Cek. Kawan lihat punya iPhone, kita enggak, pingin punya iPhone. Lalu kita tanya sama kawan kita, gimana caranya punya iPhone seperti itu? Gampang. Kau dikasih mamamu jajan berapa? Sekian, gampang. Ada om sana loh. Enggak apa-apa. Lah betul, langsung berzina? Tidak. Dikemas dengan baik, itulah dosa, tantangannya. Dan kita normalisasi. Bahkan banyak negara-negara yang melegalkan yang namanya judi, yang melegalkan yang namanya ganja, yang melegalkan yang namanya LGBT. Kenapa? Karena mereka menormalisasi, menganggap dosa itu, menganggap pendapat umum itu adalah pendapat yang baik. Tidak punya standar kehidupan. Standar kehidupannya hanya pendapat umum. Kalau orang banyak bilang boleh, bolehlah itu. Tapi kita anak-anak Tuhan, tantangan kita adalah, pedoman hidup kita adalah Alkitab. Amin. Apalagi tantangan hidup kita? Anak-anak Tuhan mengenai kuasai diri, coba. Ini agak besar sedikit ini. Coba, Kenia, coba apa yang hari ini? Apa yang kamu lihat di luar sana yang udah sepertinya ini udah mulai nyimpang ini, Pak, gitu. Coba. Hah? Mengerikan itu. Ya, benar. Gaya pacaran yang sampai living together. Wow. Menjijikkan. Katakan bersama saya, menjijikkan. Sebenarnya dalam Alkitab tidak ada kata pacaran. Ada persahabatan. Ya, bagus ini Kenia ini. Sampai di luar sana orang pacaran itu udah mengenal katanya staycation. Dosa. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Amin. Ya. Tuh, living together. Apapun itu, staycation, hari Sabtu Minggu. Ya, waktu saya kerja di Jakarta, saya dapatin ketika hari Sabtu itu, hari Jumat itu kan selesai orang kerja atau kuliah ya. Hari Jumat itu jalan menuju Bandung, Bogor itu selalu padat. Selalu padat. Saya iseng-iseng saya tanya sama teman saya, kira-kira siapa yang menuju sana? Saya bilang itu keluarga. Bukan. Teman-teman saya bilang bukan. Kenapa keluarga? Karena kalau keluarga dia, kayak saya, kayak Pak Palen, kalau udah hari Jumat, Sabtu itu udah capek, ya kan Pak Palen? Enaknya di rumah tidur, ya kan, bikin kopi, gereja pulang, pergi ke BPK, makan sebentar pulang. Kalau keluarga saya rasa enggak. Tahu yang mengisi 95% itulah pasangan-pasangan muda yang belum menikah. Amin? Benar ini ya. Apalagi kira-kira tantangannya? Apa tadi saya bilang tadi? Ada yang saya bilang tadi? Yang dari sini tadi? Vape. Vape itu ya, yang liquid ya. Sekarang orang menormalisasi. Ya. Saya makan di suatu tempat itu, di suatu kafe.
Ya, saya baca situ. Dilarang merokok, tapi vape diperbolehkan. Ya, vape-nya ya nggak apa-apa kok, vape rasa buah-buahan ya, rasa buah-buahan, kadang-kadang katanya ada rasa apa kayak itu ya kan. Akhirnya ada sekarang namanya vape getar ya kan, yang isi narkoba. Makanya sekarang polisi lagi sibuk berantas yang namanya vape. Dan itu tantangannya. Aksinya apa? Menguasai diri itu berani berkata tidak. Ya. Jadi kalau kawan-kawan itu mungkin hari ini nge-vape, ya, kok nggak nge-vape, nggak keren, ya kan? Nggak culture men, nggak culture. Nggak pakai culture-culturean, ya kan? Nggak pakai keren-kerenan. Kalau nanti sudah diborgol, nggak keren, apapun ceritanya. Ya kan? Apa tadi Kenia tadi? Kalau sampai nanti hamil di luar nikah, nggak keren. Busuk. Busuk. Bukan hanya kita, orang tua juga malu. Dan orang-orang seperti itu akan jauh dari Tuhan. Berani berkata tidak dengan hal-hal yang trennya, yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Kemasannya bagus. Saya lihat di Instagram, ada sekarang namanya dugem rohani. Lagunya lagu rohani tapi dibuat remix gitu ya kan. Ini kurang ajar kali gitu kan. Kemasannya itu coba menarik dengan bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan ini tertarik dan akhirnya bisa diselewengkan gitu. Aksinya berani berkata tidak. Yang kedua, di 1 Petrus tadi dikatakan guidance yang kedua adalah jadilah tenang. Kata tenang di sini berarti bebas dari kepanikan. Ya. Apa tantangannya? Tantangannya anak muda zaman sekarang itu yang disebut dengan Gen Z itu sering mengalami namanya cemas yang berlebih atau anxiety. Galau. Ya kan? Cemas. Bagaimana kalau aku ditolak dari komunitasku? Bagaimana kalau aku bisa keluar dari circleku? Itu kecemasan kan? Bagaimana aku bisa diterima dalam sebuah pertemanan? Kita menganggap bahwa pertemanan itu adalah segalanya. Kita menganggap komunitas kita, circle kita, itu kita anggap segalanya. Padahal banyak hal-hal yang lebih utama daripada itu. Amin. Tenang. Berpikir dengan baik. Karena dengan ketenangan, Tuhan katakan kita bisa berdoa. Amin. Aksinya apa? Aksinya itu Tuhan panggil kita bukan menjadi komentator di akhir zaman ini. Ya, bukan menjadi hakim, bukan menjadi jaksa penuntut bagi orang-orang. Tapi Tuhan katakan aksinya adalah ketika kita punya koneksi yang kuat dengan Tuhan. Goncangan apapun di dunia ini tidak akan bikin kita tumbang. Yang terakhir tadi adalah kasihlah sungguh-sungguh. Apa tantangannya? Tantangannya tadi seperti saya bilang tadi. Ada budaya cancel culture. Kebaikan kita harus diverifikasi lewat media sosial. Ya kan? Kebaikan kita harus diverifikasi lewat media sosial, lewat Facebook. Kalau kita ingin menolong seseorang, oh jangan, nanti bisa begini, bisa begini. Kalau kita menasihati seorang, nggak keren, begini. Cancel culture. Kasih yang sungguh-sungguh. Aksinya apa? Aksinya kasih yang sungguh-sungguh ini, nanti mungkin saya khotbahkan nanti minggu kedua. Bagaimana sebenarnya kasih itu yang sungguh-sungguh dalam Tuhan.
Jadi sebagai penutup, saya buat kesimpulan bahwa akhir zaman itu bukan end game. Tahu end game? Cerita end game tahu? Siapa yang suka nonton Avenger? Coba lambaikan tangan. Christian. Akhir zaman ini bukan end game. Ya kan? Bukan Avenger end game. Tapi akhir zaman ini adalah new game. Permainan yang baru. Artinya apa teman-teman sekalian? Akhir zaman ini buat orang percaya itu bukan seperti film horor yang mengerikan. Ya, bagi kita di dalam Kristus akhir zaman itu adalah sebuah pengharapan. Sebuah penggenapan. Jadi kalau anak-anak muda melihat akhir zaman ini dia lihat, betul kan? Betul kan? Ini betul. Tuhan Yesus mau datang ini, kita bilang kan? Perang terjadi. Tepat. Seperti yang dialami orang-orang ketika menanti kedatangan Yesus. Itu sikap kita. This is not end game, ini bukan end game, ini bukan cerita yang akan berakhir, tapi ini new game. Kita akan melihat, kemarin pas mati lampu kami mesbah sama Mak Ica. Mak Ica mengangkat tentang akhir zaman ini, tentang harga makanan. Apa kemarin Mak Ica? Secupak? Secupak gandum sedinar. Ini yang bagi ibu-ibu, bapak-bapak ini mulai, ya kan Mak Palen? Apa-apa naik ya kan? Terasa. Kalau anak-anak muda mungkin belum tahu. Kalau orang-orang tua mulai terasa. Mulai secupak itu, bikinlah segenggam. Sedinar itu 1 hari upah orang kerja. Kalau sekarang itu kalau dibagi UMR kita sekitar 175.000. Bayangkan, beras itu segenggam nanti harganya 175.000, bayangkan, segenggam. Dan itu kita bilang, wah apa yang terjadi nanti, bagaimana kami Tuhan? Di akhir zaman ini kita akan melihat, benar kan, firman Tuhan digenapi. Tapi percayalah bersama Tuhan, jangan rusakkan katanya di sana nanti. Jangan rusakkan, apa Maja kemarin? Anggur dan minyak. Artinya orang-orang yang diurapi Tuhan itu akan dipelihara Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika di padang gurun. Tuhan bisa pelihara. Berikan tiang awan, tiang api, berikan mana, burung puyuh. Jadi kesimpulannya tadi adalah, kalau besok Tuhan Yesus datang kembali, itu yang penting. Kalau besok, kalau nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita, apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? Ya, kita tidak pikirkan hal-hal yang tren, kita tidak pikirkan FWP, tidak dipikirkan apa yang keren, culture, whatever itu akan hilang. Tuhan akan pakai kita luar biasa ketika kita masih berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Masih kita pelihara anggur dan minyak itu di dalam hadirat Tuhan. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, biar firman yang sederhana ini ada dalam hidup kami, dan kami semua adalah pelaku-pelaku firman. Materaikan firman ini, jadikan kami anak-anak muda yang seturut firman Tuhan, tidak ikut arus dunia, tidak mengubah haluan hidup kami, sehingga kami menuju kepada ambang dosa dan maut. Ajar kami untuk setiap langkah kami ketika kami bergerak, berjalan, ada Roh Kudus yang menyertai kami, dan kami yakin dan percaya hidup kami akan Kau berkati dan Kau berkati di dalam nama. Berkati setiap studi-studi yang hari ini sedang masa pendidikan, beri kepintaran, kemampuan biar mereka menjadi terang dan garam. Begitu juga berkati yang sedang bekerja hari ini, Tuhan juga limpahi dengan hikmat, marifat, Yehova Jireh yang mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Juga bagi mereka yang menantikan pasangan hidup, menantikan seorang wanita, menantikan seorang pria hadir dalam hidup mereka.
sehingga melengkapi dan menyempurnakan kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau Allah kami, Yehova Jireh, yang mempersiapkan, yang menciptakan kebahagiaan, yang mengirimkan sukacita dari surga. Kasih Allah terus mengalir dalam anak-anak-Mu di tempat ini. Baik laki-laki, perempuan, diberkati Tuhan. Yang laki-laki ditutup bungkus oleh kuat kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari segala roh-roh, dosa-dosa LGBT, dosa-dosa Sodom dan Gomora. Dijauhkan dari segala pelanggaran narkotika. Yang wanita diberkati menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Yang perempuan dijauhkan dari roh-roh prostitusi. Dijauhkan dari roh-roh mamon. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu yang dibesarkan oleh Roh Kudus. Dan suatu saat nanti mereka akan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji dan mulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin.